Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matematika Teladan. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat video pendahuluan dari materi dimensi 3, yaitu berhubungan dengan titik, garis, dan bidang. Oke, kita bahas satu persatu mulai dari titik ya. Nah, kita awali dari definisinya terlebih dahulu ya. Sebenarnya titik ini adalah tidak dapat didefinisikan, namun dapat dinyatakan dengan sebuah tanda nokta atau titik ya. Nah, kemudian nama sebuah titik biasanya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Oke, contohnya adalah dalam kubus di samping ini ya, contohnya ada titik A ya, titik B sampai dengan titik H ya. Nah, kemudian kita berlanjut ke garis. Oke, definisi dari garis. Garis itu adalah himpunan dari titik-titik ya yang mempunyai panjang tak terhingga. Nah, namun tidak memiliki lebar atau tebal. Nah, kenapa tak terhingga? Ya, kita nggak mencari perwakilannya. Kalau seandainya beda hanya dengan panjang garis AB, nah itu masih berhingga. Tapi kalau dikatakan panjang sebuah garis, nah, maka tentunya adalah panjangnya tak terhingga. Oke, kita contoh dalam kubus ABCDFGH ini. Kita lihat di kubus di samping. Nah, garis-garis pada kubus diantaranya adalah ya garis AB, ya. Kemudian garis CG, garis diagonal sisi, ya salah satunya adalah B ke G. Nah, kemudian ada juga garis diagonal ruang, ya katakanlah AG. Nah, itu untuk garis. Nah, kemudian sekarang kita beranjak ke bidang. Oke, nah, seperti biasa kita awali dari definisinya terlebih dahulu ya. Nah, definisi bidang datar, ya, ini bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki luas tak berhingga, sama seperti garis tadi ya, garis panjangnya tak terhingga kecuali kalau seandainya panjang garis AB. Nah, bidang pun juga demikian ya. Beda halnya kalau ditanya luas bidang ABCD, nah itu baru berhingga gitu ya. Nah, di sini ada keterangannya, wakil bidang adalah bagian dari bidang yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Ya, contoh yang tadi saya sebutkan, ya ini bidang ABCD. Ya, panjangnya jelas, lebarnya juga jelas. Ya. Nah, contoh bidang pada kubus, ya, kubus ABCDFGH, nah, diantaranya adalah bidang ABCD, ya, bidang alas. Kemudian ada juga bidang DCGH, ya, bidang sisi belakang ya. Ya, kemudian ada juga bidang BDG, ya, sisi miring ya, yang ada dalam kubus. Ini bidang BDG. Oke, nah ini demikianlah pembahasan tentang titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi tentang kedudukannya. Ya. Kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, di sini ada beberapa kedudukan. Yang pertama adalah kedudukan titik dan garis. Kemudian kedudukan titik dan bidang. Kemudian kedudukan dua buah garis. Selanjutnya kedudukan garis dan bidang. Kemudian kedudukan dua buah bidang. Oke, nah ini kita akan bahas satu persatu ya. Mulai dari kedudukan titik dan garis. Oke, kedudukan titik dan garis. Ya, kita menggunakan kubus ya ABCDFGH. Nah, titik terletak pada garis. Ya, titik terletak pada garis. Nah, kita lihat contoh dari kubus ABCDFGH. Nah, contohnya adalah B. Titik B ini terletak pada garis AB. Jelas ya. Ya, kita jelas sekali bahwa B terletak pada AB. Nah, ada huruf yang sama ya apalagi ya. Jadi B terletak pada garis AB. Bisa kita lihat titik yang berwarna merah ini B, nah, terletak pada garis AB. Ya, terletak pada garis AB. Kemudian titik P terletak pada garis CG. Nah, kita lihat titik P-nya. Nah, ini titik P-nya ada di antara garis CG. Jelas sekali ya. Jadi P terletak pada garis CG. Nah, kemudian
titik Q terletak pada AB. Oke, ini kita punya titik Q. Ya, nampak kalau dari gambar titik Q di luar AB ya. Tapi kalau seandainya panjang garis AB ini kita perpanjang ya, maka tentunya titik Q ini akan berada pada garis AB ya, lebih tepatnya berada pada perpanjangan garis AB. Nah, kemudian titik di luar garis. Nah, kalau tadi titik pada garis, sekarang titik di luar garis. Oke, contohnya adalah titik C. Ya, titik C ini di luar garis AD. Ya, ya jelas sekali ya. Jadi kalau seandainya titik C terhadap garis AD, apabila garis AD ini diperpanjang, ya, maka tentunya sampai kapanpun tidak akan melalui titik C. Ya. Nah, kemudian contoh lainnya adalah titik P ini di luar garis BF. P di luar garis BF. Ya, jelas sekali kalau sana garis BF ini kita perpanjang ke atas ataupun ke bawah, maka tentunya sampai kapanpun tidak akan melalui titik P. Ya, jelas sekali ya, tidak akan melalui titik P. Oke, kita lanjutkan ke kedudukan titik dan bidang. Ya, kalau tadi titik dan garis, sekarang titik dan bidang. Oke, yang pertama titik terletak pada bidang. Ya, kita gunakan kubus ABCDFGH yang sama. Nah, pertama titik B pada bidang ABCD. Jelas sekali ya, hurufnya ada yang sama nih. Kemudian yang kedua P pada bidang DCGH. Nanti saya gambarkan titik P-nya di mana. Kemudian Q pada bidang ABCD. Dan terakhir titik di luar bidang. C di luar ADHE, P di luar BDG. Oke, kita gambarkan ya. Nah, jelas di sini titik B yang pertama pada ABCD. B pada ABCD. Ya, B pada ABCD. Jadi B ini, titik B ini ada pada bidang alas. Ya. Ya, jelas sekali dari hurufnya ada huruf yang sama ya. Titik dengan bidang ada huruf yang sama. Titik B di sini bidang ABCD hurufnya sama. Kemudian yang kedua adalah P pada bidang DCGH. Oke, kita punya P-nya ada di antara C dan G. P pada bidang DCGH. Kita gambarkan bidang DCGH-nya. Nah, ini bidang DCGH. Jadi jelas sekali kalau P ini ada pada bidang DCGH. Kemudian titik Q. Ya, sekarang titik Q. Titik Q ini pada bidang ABCD. Ya, walaupun kelihatannya Q-nya di luar, tapi kalau seandainya bidang ABCD-nya ini kita perluas, ya maka tentunya dia akan melalui titik Q. Jadi kesimpulan titik Q ada pada bidang ABCD. Nah, selanjutnya titik yang ada di luar bidang. Contohnya adalah titik C. Ya, titik C ini ya, ini di luar bidang ADHE. Ya, sisi samping. Nah, ini kalau kita perluas tidak akan sampai kapanpun melalui titik C. Nah, yang terakhir adalah titik P berada di luar bidang BDG. Nah, ini jelas sekali ya. Ya, titik P ya di luar bidang BDG. Oke, selanjutnya kedudukan yang ketiga. Kedudukan dua buah garis. Ya, kedudukan dua buah garis kita gunakan juga kubus ABCD FGH. Oke, yang pertama adalah saling berimpit. Ya, AB dengan AB, jelas sekali ya. AB dengan AB ya saling berimpit karena garisnya sama. Ya, kemudian AB dengan BQ. Nah, nanti kita gambarkan titiknya di mana. Kemudian saling sejajar. Contohnya AB dengan DC, EH dengan FG, dan saling berpotongan AB dan BC, EG dan AP. Dan terakhir adalah saling bersilangan. BC dan DH, AP dan BG. Oke, kita gambarkan satu persatu. Yang pertama saling berimpit AB dengan AB. Jelas AB dengan AB ya saling berimpit ya karena garisnya sama. Nah, sekarang AB dengan BQ. Apakah dia saling berimpit? AB dengan BQ. Ya, jelas saling berimpit karena kalau seandainya AB dengan BQ masing-masing kita perpanjang, maka dia akan saling berimpit satu sama lain. Oke, nah itu tentang saling berimpit ya, garisnya sama. Kemudian saling sejajar, sama kalau saya diperpanjang ya. Nah, yang kedua saling sejajar. Yang pertama adalah contohnya AB dengan DC. AB dengan DC kita lihat AB dan DC sama-sama ada di bidang alas. Ya. Jadi AB dan DC ini kalau kita perpanjang pun dia akan memiliki jarak yang sama, ya tidak akan berpotongan sama sekali.
ya. AB dengan BC. Kemudian EH dengan FG. Kita gambarkan EH dengan FG. Nah, ini kalau kita perpanjang sampai ke apapun, kita akan dia berpotongan dan memiliki jarak yang selalu sama, ya. Nah, itu yang saling sejajar. Selanjutnya saling berpotongan AB dengan BC. Ya, jelas sekali AB dan BC berpotongan di titik B. Ya, atau gampangnya ada titik yang sama, AB dengan BC sama-sama ada huruf yang sama, yakni B. Ya, jadi perpotongan di B. Ya, jadi titik B ini titik perpotongan antara AB dan BC. Kemudian EG dan AP. Ya, EG dan AP. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya tidak berpotongan. Ya, kalau kita lihat. Namun apabila kedua garis ini kita perpanjang, maka dia akan bertemu di satu titik, ya, di kanan atas ini. Ya, jadi kesimpulannya AP dan EG saling berpotongan. Nah, kemudian kita lanjut ke saling bersilangan. Ya, saling bersilangan. Contohnya adalah BC dan DH. Ya, dua buah garis itu saling bersilangan apabila dia tidak sejajar, tidak berimpit, dan tidak berpotongan. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun dia kalau diperpanjang dia tidak akan bertemu satu dengan yang lain dan dia memiliki jarak yang berbeda, ya. Gitu kalau diperpanjang. Jadi nggak sama dengan sejajar. Kalau sejajar sama-sama sama-sama tidak berpotongan, namun dia memiliki jarak yang selalu sama, ya. Ya, antara titik satu dengan titik yang lainnya yang saling tegak lurusnya. Oke, kemudian contoh yang berikutnya adalah AP dan BG. Nah, AP dengan BG ini kalau seandainya kita lihat dia berpotongan di sini. Namun kalau seandainya kita lihat dari gambar aslinya, ya, wujud aslinya dia tidak berpotongan. Ya, boleh dipraktekkan ketika kita punya sebuah kerangka kubus, ya, bikin garis AB dengan BG. Ya, tentunya dia tidak akan berpotongan, ya. Nah, itu contoh kedudukan dua garis, ya, pada kubus. Oke, kita beranjak ke kedudukan berikutnya. Ya, ini kedudukan garis dan bidang. Ya, kedudukan garis dan bidang. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Contohnya BC pada AB. Ya, BC pada AB. Jelas sekali, ya. Garis BC pada bidang ABCD. Ya. Garis BC pada bidang alas. Kemudian contoh yang berikutnya adalah AG pada ACGE. AG pada ACGE. Ya, jelas sekali, ya. AG pada ACGE. Kemudian berikutnya garis sejajar bidang. Ya, garis sejajar bidang contohnya BC sejajar dengan bidang ADHE. Ya, BC dengan bidang HDHE. Jadi kalau kita perpanjang garis dan bidangnya tidak akan berpotongan satu sama lain. Nah, contoh yang kedua adalah EF dengan DCGH. Garis EF dengan DCGH. Nah, ini juga tidak berpotongan, ya. Nah, dia pasti sejajar karena kalau diperpanjang dia tidak akan bertemu atau tidak akan menembus, ya, garisnya terhadap bidang. Nah, itu tentang garis yang sejajar bidang. Kemudian selanjutnya garis yang memotong atau menembus bidang. Contohnya garis AB dengan BCGF. Ya, garis AB dengan BCGF. Nah, ini BCGF-nya kalau diperluas bidangnya, dan garis AB apabila diperpanjang maka dia akan menembus bidang BCGF di titik B. Atau gampangnya di sini ada satu huruf yang sama di AB maupun di BCGF. Ya, ini sama di huruf B, ya. Nah, kemudian contoh yang lainnya adalah garis CE memotong BDG atau menembus BDG. CE BDG. Nah, kita lihat garis CE dengan bidang BDG. Yang menembus di sini, ya. Nah, kita minta perwakilannya garis katakanlah OG, maka menembusnya di antar OG. Nah, ini titik tembusnya, ya. Nah, titik tembusnya, ya. Oke, nah itu kedudukan garis dan bidang. Oke, kita masuk ke kedudukan yang terakhir, kedudukan dua buah bidang pada kubus ABCDFGH. Oke, yang pertama adalah saling berimpit, sama dengan garis tadi, ya, saling berimpit maka pastinya sama, ya. Ini contohnya ABCD dengan ABD dengan BCD. Nanti saya gambarkan nanti belakangan. Kemudian kedudukan yang kedua saling sejajar, contohnya BCGF dengan
ADAE, BDG dengan AFA. Kemudian kedudukan yang ketiga adalah saling berpotongan. Contohnya ABFE dan BCGF atau ACGE dan BDG. Oke, kita gambarkan ya. Yang pertama saling berimpit. ABCD dengan ABD, ABCD dengan ABD. Jelas dia berimpit. Ya, ABD dengan ABCD kalau diperluas ya sama ya. Oke, kemudian ABD dengan BCD. Nah, sama ya. Ini kalau diperluas juga akan sama dengan perluasan ABD dan BCD. Jadi dia saling berimpit. Nah, kemudian saling sejajar. Contohnya BCGF dan ADHE. Ya, ini saling sejajar. Kalau kita perluas dia memiliki jarak yang selalu sama, ya, saling tegak lurusnya. Kemudian bidang BDG dengan AFH. BDG dengan AFH. Dia juga sejajar. Ya. Nah, yang terakhir adalah kedudukan yang saling berpotongan antara kedua bidang. Ya, dua buah bidang saling berpotongan. Contohnya di contoh bidang ABFE dan BCGF. Nah, kita tahu kalau seandainya dua garis berpotongan, hasil potongannya adalah titik. Nah, tapi kalau dua bidang berpotongan, hasil perpotongannya adalah sebuah garis. Nah, contohnya di sini ABFE dengan BCGF, maka potongannya hasilnya adalah berupa garis BF, ya. Nah, atau perpanjangannya. Kemudian yang terakhir adalah contohnya saling berpotongan ACGE dan BDG. ACGE dan BDG. Nah, ini berpotongan. Jelas ya? Nah, berpotongannya ada di tengah-tengah AC ke titik G. Nah, ini garis perpotongan antara ACGE dan BDG. Oke, ya demikianlah pembahasan tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Oke, nantikan video pembahasan selanjutnya. Tentunya di channel yang sama, channel Matematika Teladan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.